Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semua, yakni nikmat sehat, nikmat taufik, hidayah, inayah, dan nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Sholawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita tunggu-tunggu syafaatnya di akhirat kelak. Saudaraku sekalian, di dalam kehidupan ini kita seringkali menjumpai macam-macam keadaan seperti suka dan duka, bahagia dan derita, senyuman dan air mata, serta ujian-ujian yang datang silih berganti. Seperti halnya saat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian ke seluruh dunia dengan makhluknya, yaitu virus corona. Semua negara panik dan berusaha maksimal untuk menuntaskan pandemi COVID-19 ini, termasuk negara kita Indonesia. Nah, di dalam Al-Quran dan hadis, sabar merupakan ajaran yang banyak sekali disinggung. Ini menjadikan senantiasa manusia ini diarahkan untuk selalu bersabar dalam kehidupannya. Kesabaran yang sebenarnya adalah kemampuan dalam mengendalikan sikap sehingga bisa dengan ikhlas dan rela hati menerima kondisi yang sedang dihadapinya. Demi apa? Demi mendapatkan balasan yang baik kelak di akhirat. Nah, saudara sekalian perlu ketahui apa itu sabar. Sabar yakni menahan. Sabar secara bahasa yaitu menahan. Menahan lidah, menahan mulut, menahan mata, menahan telinga, menahan tangan, dan juga menahan kaki. Dan yang paling utama yaitu menahan hawa nafsu. Ketika misalkan kita dapati orang tua kita meninggal, rasanya kita ingin marah, ingin tidak ikhlas, tidak terima, maka tahan, sabar. Kemudian ketika kita kehilangan sesuatu yang kita kasihi seperti harta, benda, sahabat, teman, maka kita juga harus sabar, tahan. Kita manusia hidup di dunia itu tak lepas dari ujian dan cobaan. Setiap manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ujian dengan berbagai macam ragam-ragamnya. Ada orang yang diberikan ujian oleh Allah dengan penderitaan, kesengsaraan. Ada orang yang Allah berikan ujiannya dengan kekayaan. Masing-masing orang itu diuji kesabarannya. Orang yang menderita dengan sakit diuji kesabarannya untuk menghadapi sakitnya. Orang yang menderita kesusahan dan kesulitan diuji kesabarannya dengan kekurangan harta. Orang yang diberikan oleh Allah kekayaan dan kesenangan diuji oleh Allah kesabarannya untuk menghadapi syahwat dia. Ya, karena semakin orang senang, semakin banyak fasilitas, seseorang itu terkadang lebih mengikuti syahwatnya begitu. Manusia ini diuji selama dia hidup. Dalam kehidupan dia itu manusia diuji dengan apa? Dengan perintah dan juga larangan Allah. Allah memerintahkan kita sholat, memerintahkan kita zakat, puasa, dan juga haji. Allah juga melarang kita berzina, judi, dan melarang berbagai macam larangan-larangan lainnya. Allah mengatakan di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 35 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, walanabluwannakum bisyarri wal khairi fitnatan, dan kami uji kalian dengan keburukan, kesenangan sebagai fitnah untuk kalian. Jadi Allah itu menguji keburukan dan juga kesenangan. Allah juga berfirman, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat. Sungguh kami akan uji kalian dengan sedikit rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Lalu Allah mengatakan, wabasyiris sabirin, bergembiralah untuk orang-orang yang sabar.
Siapa dia orang yang sabar? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, kami milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan ini menjadikan isyarat bahwa kita bersabar sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Saudaraku sekalian, ketika kita sabar dalam menghadapi tantangan kehidupan, ternyata disebutkan di dalam Al-Quran, kenapa orang yang sabar itu bahagia? Bahwa sabar itu bisa mendekatkan seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 153, Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Allah beserta orang-orang yang sabar. Allah dekat dengan orang-orang yang sabar. Subhanallah, kira-kira siapa yang tidak ingin dekat dengan Allah? Kita seringkali ingin dekat dengan guru kita, ingin dekat dengan saudara-saudara kita, ingin dekat dengan keluarga kita. Maka apakah kita juga tidak ingin gitu dekat dengan Allah yang memiliki dunia ini dan juga seisinya? Ketika Allah memberikan ujian pada kita dan diminta kita untuk sabar, ternyata hadiah sabar ini itu akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi ketika Allah turunkan ujian untuk kita, sebenarnya bukan ingin membuat kita bermasalah, tapi Allah ingin kita dekat kepadanya. Allah menjelaskan kepada orang-orang yang beriman bahwa Allah akan selalu beserta mereka yang menjadikan sabar dan sholat sebagai penolong. Bahwa Allah akan bersama dengan orang-orang yang sabar. Kemudian Allah juga menjadikan kedudukan yang tinggi di surga bagi hamba-hambanya yang bersabar. Seperti firman Allah dalam Quran surat Al-Furqan ayat 75, Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulqawna fiha tahiyatan wa salaman. Mereka itulah orang-orang yang akan diberi balasan dengan tempat yang tinggi, yaitu surga, atas kesabaran mereka. Dan di sanalah mereka akan disambut dengan penghormatan dan juga salam. Subhanallah, hikmah dari sabar itu yang pertama tadi bisa dekat dengan Allah, kemudian Allah tempatkan di tempat yang tertinggi, yaitu surga. Tidak main-main saudaraku sekalian, Allah janjikan buah atas kesabarannya itu surga. Sabar laisa lahu jazaun illa jannah. Tidak ada balasan sabar yakni kecuali surga. Sabar itu tidak ada batasnya. Kenapa sabar itu tidak ada batas? Karena pahalanya pun tidak dibatasi. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Pahala yang diberikan untuk orang yang bersabar itu tidak ada batas, artinya banyak dan tidak ada akhir. Ujian yang sedang kita hadapi ini kan takdir ya. Nah, kita mau bersabar dan menerima setiap cobaan yang Allah beri, kemudian Allah sempurnakan pahala yang besar bagi kita, kemudian Allah ridho dengan kita atas kesabaran kita dan takdir Allah tetap berjalan, atau kita lebih memilih tidak bersabar, tidak dapat pahala dan mendapatkan kemurkaan Allah dan takdir pun tetap berjalan. Artinya sabar ini tidak akan mengubah takdir. Jika kita menghadapinya dengan kemarahan, kegelisahan, tidak ikhlas, tidak ridho, tidak akan mengubah takdir. Tapi jika menghadapinya dengan sabar, ikhlas, ridho dengan ujian takdir ini dari Allah, dan yakin bahwa ada hikmah di balik ini, ada pahala yang Allah balas, pahala tadi yang banyak dan tidak terbatas. Kemudian Allah tinggikan derajat kita karena orang yang diberikan ujian
melainkan akan diangkat derajatnya. Kemudian Allah hapuskan dosa kita. Maka kita harus cerdas-cerdas dalam memilih. Kalau memang takdir ujian ini tidak akan berubah, maka lebih baik bersabar, kemudian dapat pahala. Karena sama-sama karena sama-sama takdir itu tetap berjalan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fasbir inna wa'dallahi haq," dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar. Jadi kita hidup di dunia ini haruslah bersabar dan yakin bahwa janji Allah kelak itu benar. Janji Allah surga dan neraka itu benar. Orang-orang yang bersabar dan ikhlas dalam menerima ketentuan yang diberikan oleh Allah, maka akan mendapatkan buah dari kesabaran tadi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai hikmah sabar. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat khususnya untuk saya pribadi dan